Salahkah Jokowi bila ingin karyanya dipertahankan? Untuk menjawab pertanyaan ini harus diukur manfaat urgensitas bagi kemaslahatan orang banyak dan kemampuan secara finansial. Bukan hanya suka atau tidak suka. Menilik cuplikan pidato Anies terakhir menyatakan, kepemimpinan nasional itu bukan perkara melanjutkan atau tidak melanjutkan kepemimpinan sebelumnya. Kepemimpinan nasional itu harus memicu dari semangat cita-cita awal membentuk negara Indonesia merdeka. Pernyataan ini membuat spekulasi bagi spekulan-spekulan politikus dengan argumen masing-masing. Dalam perpolitikan, semua wajar-wajar saja. Tapi bagi beberapa warga negara tertentu menjadi pertanyaan besar. Ibarat pemilik perusahaan besar, ada kekhawatiran siapa yang akan menjadi penerus yang bisa melanjutkan dan mengolah setidaknya sesuai dengan irama dan ritme yang sama dengan pemilik sebelumnya. Sementara ini, apa yang dilakukan Jokowi sudah sejalan dengan pemikiran rakyat. Jadi, cita-cita Jokowi sudah menjadi cita-cita bersama. Mengingat slogan Jokowi adalah kita, dan secara tiba-tiba mimpi cita-cita itu runtuh seketika. Hanya masalah karena suka dan tidak suka. Apalagi taknya Anies adalah antitesa Jokowi, perubahan. Sebagai ukuran perbandingan, bisa dikupas secara sekilas perjalanan presiden-presiden Indonesia. Pertama, Presiden Soekarno, karena tema besarnya adalah kemerdekaan dan membawa isu besar yang adalah perlawanan terhadap imperialis kolonial anti penjajahan. Beliau disebut singa podium karena pidatonya yang menggelegar, menghajar Amerika dan sekutunya. Dan Soekarno tumbang bukan oleh bangsa asing seterunya, tapi ternyata oleh bangsanya sendiri. Tragis. Dan ternyata bukan dengan hanya bangsanya sendiri, tetapi bangsanya sendiri yang dikuasai bangsa asing. Sekali lagi, tragis. Jadi ingat perkataan Bung Besar, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Ya, Soekarno digulingkan Soeharto. Kudeta tidak berdarah, bukan perang, tapi melalui demo mahasiswa dan isu PKI. 2. Presiden kedua adalah Soeharto. Dengan bantuan hutang dari Bank Dunia, terutama Amerika sebagai pemasok utama logistik, mobil produk barat hilir mudik di seantero negeri. Kemakmuran pun diraih dengan sistem repelita. Rencana pembangunan 5 tahun memang membawa kemakmuran. Tahun pertama, kesediaan pangan mulai mencukupi. Sandang pangan murah disambut rakyat dengan sukacita karena kegentingan G30 SPKI membuat rakyat kelaparan. Tahun kedua makin meningkat, dunia pendidikan dan kesehatan makin meningkat. Peningkatan sektor pertanian, industri menjadi primadona, pertahanan makin kuat, pembangunan di mana-mana. Tahun ketiga mulai dikuasai konglomerat perusahaan besar meraja, korupsi meningkat. Ketidakseimbangan mulai terasa. Soeharto mulai dengan tangan besi membungkam aktivis. Perpecahan dari kalangan elit dengan petisi 50. Perseteruan makin dalam, namun kendali masih di tangan pemerintah yang didukung ABRI, kini TNI. Tahun keempat, Soeharto disebut Bapak Pembangunan. Dan dunia menghargai beliau dengan anugerah swasembada pangan dengan pengolahan mesin sendiri, dalam hal ini pangan surplus. Tahun kelima, tangan besi makin menjadi. Soeharto mencanangkan segera lepas landas dalam arti Indonesia menjadi macan Asia dalam segala bidang. Apa mau dikata? Resesi melanda dunia. Indonesia kehilangan pegangan ketergantungan pada dolar dan tidak terkendali. Imbasnya, kelangkaan pangan, harga naik, seluruh lapisan masyarakat resah. Mahasiswa mengambil kesempatan dan terjadi kerusuhan Mei. Soeharto lengser atau tepatnya dilengserkan mahasiswa 98 dan setahun lagi 1999 menuju lepas landas pun kandas. Lagi-lagi tragis. Soeharto diganti Habibie.
Meneruskan sisa kekuasaan tapi tidak maksimal. Zaman ini dicatat paling kelam karena jatuhnya tim-tim lepas dari pangkuan Indonesia. Dari Habibie dilanjut ke zaman Gus Dur, lebih cenderung ke arah HAM dan disambut kaum pluralis. Gus Dur tidak maksimal karena keburu dilengserkan Amin Rais sebagai MPR. Dilanjutkan Ibu Megawati yang melahirkan pemilu secara langsung. Megawati berakhir diganti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2 periode. Secara umum masa Presiden SBY cukup stabil. Pendamai konflik perang saudara di Poso. Konflik SBY Mega meruncing. Puncak kepemimpinan SBY diwarnai korupsi dari pejabat teras orang partai yang sangat memalukan. Masuk era Jokowi memberi warna baru dengan program Nawacita 9 Cita. Jokowi berambisius menjadikan Indonesia maju dan menjadi bangsa besar se-Asia. Infrastruktur menjadi primadona. Sudah tidak perlu diceritakan lagi. Program yang sangat prestisius adalah perpindahan IKN ke Kalimantan, justru di penghujung pemerintahan. Apakah proyek besar ini akan dilanjutkan Anies? Dari ulasan di atas secara sepintas, memang tidak ada atau memang tidak ada inisiatif untuk melanjutkan pembangunan antar presiden. Tidak ada tongkat estafet. Maka dapat disimpulkan kenapa Indonesia sulit menjadi negara maju. Ya, gara-gara tak ada kesinambungan dari satu presiden ke presiden yang kemudian. Selalu dimulai dari awal. Harga diri tak perlu ada tempatnya untuk meneruskan jejak kaki yang sudah ada. Dengan demikian, makin jelaslah mengapa Anies berkata demikian. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Joko Kuswanto yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Menakar Kinerja Para Presiden RI. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.